Serangan drone Iran dilaporkan menyasar ke sejumlah sektor vital di Kuwait. Serangan terjadi Minggu dini hari waktu Kuwait. Ledakan terlihat di gedung kompleks Menteri Perminyakan dan kantor pusat Kuwait Petroleum Corporation di kawasan perminyakan Shuaih, Kuwait. Pemadam kebakaran Kuwait dikerahkan ke lokasi mencegah kebakaran akibat ledakan yang meluas. Sebelumnya serangan drone Iran juga menyasar fasilitas desalinasi Kuwait mengakibatkan kerusakan parah. Pada Jumat, serangan drone Iran juga menyasar kilang minyak Mina Al-Mahdi, Kuwait, dengan mengakibatkan kebakaran di sejumlah unit operasi. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan serangan gelombang ke-94. Serangan ini menghantam pusat industri, militer utama dan wilayah pendudukan Israel. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan serangan gelombang ke-94. Rudal balistik dan drone Iran menghancurkan pusat-pusat industri dan militer utama. Serangan tersebut juga menghantam lokasi-lokasi yang menampung komandan dan rezim Zionis Israel di wilayah pendudukan selatan, tengah, dan utara Israel serta Tel Aviv. Orang pilot Amerika Serikat yang dilaporkan hilang setelah jetnya ditembak jatuh di atas Iran dikabarkan telah ditemukan dalam kondisi selamat. Presiden Amerika Serikat mengumumkan bahwa satu anggota kru pesawat tempur AS yang jatuh di Iran telah dievakuasi. Helikopter Amerika Serikat Black Hawk yang tengah melakukan pencarian pilot jet Amerika Serikat ditembak jatuh oleh militer Iran. Helikopter terlihat terbakar hebat dan jatuh di langit Iran. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC merilis rekaman jatuhnya sebuah jet tempur F-15 di dekat Pulau Qasem setelah sistem pertahanan udara Iran mencegatnya. Helikopter Amerika. Warga pun beramai-ramai memburu pilot jet tempur Amerika Serikat usai pemerintah Iran menawarkan hadiah kepada siapapun yang bisa menangkap pilot AS hidup-hidup dan menyerahkannya ke polisi. Meski begitu, media Amerika melaporkan bahwa salah satu dari dua awak pesawat telah diselamatkan oleh pasukan khusus AS. Dengan mengunggah serangan di Teheran, Presiden Amerika mengumumkan penemuan seorang pilot AS yang dilaporkan hilang. Anggota kru pesawat tempur AS yang jatuh di Iran bahkan telah diselamatkan dan dievakuasi dari negara itu dengan kondisi luka-luka. Sebelumnya pada hari Jumat, militer Iran telah menembak jatuh jet tempur F-15E Strike Eagle buatan Amerika di atas Kohgiluyeh dan Provinsi Boyer Ahmad. Sebelumnya, juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya Iran mengklaim sistem pertahanan udara Iran telah menembak jatuh sejumlah besar jet tempur dan drone Amerika. Dua helikopter Black Hawk juga tak luput dari serangan. روز جمعه که باید آن را جمعه سیاه و خفتبار برای دشمنان آمریکایی و صهیونیستی نامید، سامانه نوین پدافند هوایی نیروی قهرمان هوافضای سپاه، یک جنگنده فوق پیشرفته نسل 5 F-35 آمریکا، سه پهپاد راهبردی MQ-9 و هرمس و دو موشک کروز پنهانکار، پدافند نیروی زمینی سپاه با سلاح‌های در اختیار، یک جنگنده پیشرفته A-10 و دو بالگرد بلک هاک. Kota pelabuhan Iran Khorramshahr dihujani serangan. Sebagai balasan, Iran pun menargetkan pangkalan militer serta fasilitas energi milik perusahaan AS di Irak. Rekaman yang diambil dari Abu Al-Khasib Irak memperlihatkan kepulan asap yang membumbung tinggi di perbatasan menyusul laporan serangan terhadap kota pelabuhan Khorramshahr di Iran Jumat malam. Iran kemudian merespons dengan melancarkan serangan balasan yang menargetkan Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk.
Serangan drone juga dilaporkan menyasar fasilitas milik perusahaan energi asal Amerika Serikat Halliburton di Basra, Iran. Serangan menyasar kompleks minyak Al-Burjisiyah di barat Basra, khususnya area penyimpanan milik perusahaan minyak asing. Serangan tersebut memicu kebakaran besar di gudang yang berisi bahan kimia untuk pengeboran sumur minyak. Tim pertahanan sipil Basra menyatakan api berhasil dipadamkan di sebuah gudang di distrik Al-Zubair tanpa laporan korban jiwa. 13 orang tewas dan 95 luka-luka setelah serangan Amerika Israel menghancurkan jembatan yang sedang dibangun di Iran. Amerika mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu dan mengancam akan menargetkan pembangkit listrik Iran pada serangan selanjutnya. Serangan udara Amerika Serikat meruntuhkan jembatan B1 di kota Karaj. Jembatan tertinggi di Timur Tengah ini adalah jalur penghubung penting antara Teheran dengan Karaj. 13 orang tewas dan 95 orang dilaporkan luka-luka. Jembatan dihantam oleh beberapa bom penghancur bunker saat liburan tradisional dan sedang ramai pengunjung. Serangan di jembatan ini menuai kecaman keras dari pejabat Iran atas penargetan sistematis terhadap infrastruktur sipil. Amerika mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini dan bahkan mengancam akan menargetkan pembangkit listrik Iran jika masih bersikukuh menolak bernegosiasi. Sebuah universitas di kawasan Teheran, Iran hancur terkena serangan bom tentara Zionis Israel. Lebih dari 30 universitas di Iran dibombardir dan hanya menyisakan puing-puing. Universitas Syahid Beheshti di Teheran hancur setelah dilaporkan dihantam pada hari Jumat waktu setempat. Dampak serangan rudal Israel menyisakan dinding-dinding yang runtuh, puing-puing, pintu yang rusak dan pecahan kaca yang berserakan. Tercatat lebih dari 30 universitas di Teheran hancur dan 60 mahasiswa meninggal dalam serangan Zionis Israel ke negaranya. هدفشون از این حملات این هست که توسعه علمی ایران رو متوقف بکنن. در حالی که من باید بگم توسعه علمی ایران یک دستاورد مشترک برای همه بشریت هست. دلیلش همینه که شما استادان و محققان و پژوهشگران فراوانی می‌بینید در دانشگاه‌ها و در آزمایشگاه‌های خارجی. بنابراین جا داره که دانشگاهیان جهان بیش از این فعال بشن برای حمایت از ilm wa alim dari Iran. Militer Israel sebelumnya menyatakan bahwa mereka telah melakukan serangan terhadap situs infrastruktur utama di Teheran. Zionis juga mengklaim telah menghantam situs militer yang bertanggung jawab untuk melindungi fasilitas penelitian dan pengembangan rezim. Iran saat ini akan menempuh semua jalur hukum yang tersedia untuk mendokumentasikan kejahatan-kejahatan Israel dan memastikan pertanggungjawaban.